Nah, ini merupakan hasil dari canting kelowongan untuk bidang-bidang besar, gitu kan ya. Nah, ini merupakan garisan pertama yang diciptakan oleh canting kelowongan, gitu kan. Fungsinya tuh untuk memberikan dasar pada desain pertama, gitu kan, untuk mencanting. Terus yang kedua, ada canting cecak atau canting desain. Ya, canting cecak. Cecak. Cecek Biasa cecek. Kalau cecek mah itu perempuan, cecek. Ya, cecek gitu kan. Nah, canting cecak berfungsi untuk memberikan isen pada bidang-bidang, gitu kan ya. Ketika motif sudah beres, diisi dengan tadi menggunakan motif bidangan atau canting bidangan, kita langsung mengisi isen-isen seperti garis, titik, gitu kan. Ini menggunakan canting cecak, gitu kan ya, menggunakan cecak-cecak. Karena kan bidang-bidang tersebut atau titik tersebut tidak bisa menggunakan canting biasa atau canting kelowongan tadi. Nah, selain canting cecak yang tadi berukuran 1, ada juga yang berukuran atau bermata 2 dan mata 3. Gitu kan ya. Beda, betul beda. Nah, mata 1, mata 2, mata 3. Ini bisa sampai mata 5. Gitu kan ya. Kalau misalkan mata-mata itu beda lagi. Ya, ini bisa sampai mata 5 gitu kan. Paling maksimal mata 5 gitu kan. Untuk canting cecak gitu kan, titik-titik. Nah, fungsinya untuk apa, Kang? Kalau misalkan titik cecak seperti ini, itu untuk misalkan titik-titik yang ukurannya kecil-kecil, yang 5 gitu kan ya, cecak biar cepat gitu kan, fungsinya seperti itu. Menambahkan isen-isen pada titik pada bidang-bidang batik gitu kan ya. Nah, selain titik cecak gitu kan, ada juga canting untuk menembok atau canting blok. Ya. Nah, ini ukurannya lebih besar. Canting blok gitu kan ya. Si lubangnya juga lebih besar karena untuk memblok bagian-bagian tertentu. Gitu kan ya. Misalkan kita akan menutupi bagian-bagian yang seperti ini. Nah, ketika sudah diwarna gitu kan ya, si canting ini berfungsi untuk menutupi warna gitu kan ya, pada bagian-bagian tersebut. Gitu kan. Oke, kita sambil menjelaskan cantingnya dulu aja gitu kan. Sekarang nanti kita masuk ke materi yang ini. Step by step membatik gitu kan. Nah, canting blok ini untuk menutupi bidangan-bidangan besar gitu kan, untuk membuat garis-garis atau menutupi bidang-bidang besar gitu kan, yang nantinya tidak terkena pewarnaan seperti itu. Nah, ini merupakan pengenalan canting. Di bagian canting ada yang masih penasaran nggak? Ada yang tanyakan dulu bagian canting? Dibuatnya dari apa? Canting. Ya, ada 3. Ada, bisa ada yang bisa mereview apa aja? Kelowongan, cecak, sama blok. Blok. Nah, kita belajar bagian canting sekarang. Masih di bagian canting. Nah, ini merupakan bagian gagang. Gagang. Yang kedua, ini merupakan bagian wadah tembaga atau tembaga. Yang ketiga, ada bagian cucuk. Nah, fungsinya untuk apa? Gitu kan? Bagian gagang ini untuk kita menempelkan atau memegang canting supaya tidak panas. Terbuatnya dari apa? Terbuatnya dari bambu. Biasanya gitu kan ya, dari bambu. Terus juga ada yang terbuat daripada plastik. Yang zaman modern ini banyak kok di Shopee gitu kan ya, yang jualan canting secara modern. Gitu kan, yang pakai listrik juga ada, udah ada sekarang modern. Nah, ini biasanya digunakan untuk menggunakan tangan, pegangan tangan gitu kan ya. Terus yang kedua ada bagian wadah atau tembaga. Nah, ini berfungsi untuk sebagai penyimpanan lilin malam. Jadi ketika lilin malam panas itu diambil, dimasukkan ke lubang ini, gitu kan ya, ditampung, kita tiup, gitu kan, supaya tidak panas, kita tiup, lalu baru dioleskan atau digoreskan kepada kain, seperti itu. Dan terus yang kedua, selanjutnya yang ketiga adalah cucuk. Cucuk berfungsi sebagai tempat keluarnya lilin malam, gitu kan. Kalau misalkan cucuknya mampet, si lilin malam tidak akan keluar. Kan? Nah, gimana sih Kang caranya kalau misalkan lilin malamnya cucuknya mampet? Nah, cara antisipasinya yaitu menggunakan yang namanya ijuk.
Tahu injuk kan? Tahu, ya. ya. Tahu injuk gitu kan. Diambil satu, dimasukkan ke dalam lubang cucuk. Ditarik ke sini gitu kan supaya nanti kotoran-kotoran cucuk ini pada keluar gitu kan ya. Supaya tidak mapet gitu kan. Seperti itu. Nah, ini bagian-bagian canting gitu kan yang pertama. Beda lagi ketika kita berbicara tentang batik cap gitu kan dan juga batik printing, karena cantingnya juga akan beda. Kalau misalkan berbicara tentang batik cap itu cantingnya lebih besar menggunakan tembaga. Dan nanti kita akan lihat gitu kan kalau misalkan ininya bisa ada bagian-bagian batik cap juga seperti itu. Nah, kita fokus ke batik tulis aja dulu sekarang. Yang selanjutnya kita berbicara tentang step by step membatik gitu kan untuk di anak